Kegiatan usaha bank. A. Pengertian kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha bank ini adalah dapat mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan layanan keuangan lainnya. Berikut adalah beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh bank adalah 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposito. 2. Memberikan kredit atau pembiayaan. 3. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri. 4. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 5. Menerbitkan surat pengakuan utang. 6. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 7. Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Simpanan giro. Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya menggunakan sarana berupa cek dan biliet giro. Pemilik simpanan giro atau pemegang rekening giro disebut dengan giran. Manfaat simpanan giro terbagi menjadi 2, yaitu bagi bank. Yang pertama, sumber dana murah karena jasa giro yang dibayarkan kepada nasabah sangat rendah. Kedua, sarana untuk mempromosikan produk lain. 2. Bagi nasabah. Yang pertama, kemudahan melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, untuk jaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak. Sarana penarikan. Yang pertama, cek. Cek terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, cek atas nama. Merupakan cek yang di dalamnya disebutkan siapa pihak yang akan dapat menarik cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk. Dapat dilakukan oleh siapa saja yang membawa cek itu. Yang ketiga, cek kosong disebut dengan blank cheque. Merupakan cek yang tidak ada dananya, akan tetapi jumlah penarikannya yang tertera dalam cek lebih besar dibanding saldo giro. Yang keempat, cek silang merupakan sarana perintah pemindah bukuan. Yang kelima, cek mundur. Yang kedua, simpanan deposito. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Pengajuan deposito. 1. Menentukan bank untuk mendaftar. 2. Siapkan berkas identitas KTP dan NPWP. 3. Siapkan materai. 4. Sudah memiliki rekening. 5. Tentukan jenis deposito. 6. Isi formulir pendaftaran. 7. Melakukan setoran. 8. Setelah dinyatakan berhasil, Anda akan menerima bilet sebagai bukti kepemilikan deposito. Ketiga, simpanan sertifikat deposito. Apa itu simpanan sertifikat deposito? Simpanan sertifikat deposito adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh bank sebagai bentuk pemberian premi suku bunga, sekaligus bukti bagi nasabah karena telah menyimpan depositnya dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik simpanan sertifikat deposito. Karakteristik simpanan sertifikat deposito ada 4, yaitu 1. Memiliki jangka waktu tertentu. 2. Suku bunga lebih tinggi. 3. Minim resiko. 4. Dapat dijadikan jaminan pinjaman. Perbedaan simpanan sertifikat deposito dengan deposito. 1. Bunga sertifikat deposito dibayar di muka tiap bulan atau jatuh tempo, sedangkan deposito dibayar saat jatuh tempo. 2. Sertifikat deposito bisa dipindah tangankan karena diterbitkan atas unjuk atau penerbit bukan atas nama seseorang. 3. Sertifikat deposito tidak bisa diperpanjang secara otomatis atau auto rollover seperti deposito berjangka. 4. Karena diterbitkan atas unjuk dan bukan atas nama, bank tidak menerima klaim jika Anda kehilangan sertifikat deposito tersebut. Kapan waktu yang tepat
membuka simpanan sertifikat deposito. Adapun waktu yang tepat untuk membuka sertifikat deposito adalah 1. Kita harus memiliki sejumlah uang tunai yang telah dikhususkan untuk melakukan aktivitas di masa depan. Misalnya, untuk berlibur ke luar negeri sekitar 2 tahun lagi. 2. Kalau kita ingin menginvestasikan sisa gaji kita pada instrumen yang aman dan minim resiko. 3. Telah memiliki dana darurat dan tabungan lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. 4. Mampu berkomitmen untuk tidak menarik dana investasi sebelum jatuh tempo. Cara kerja simpanan sertifikat deposito. Misalnya, pada tanggal 5 Januari 2021, kita hendak membuka rekening di Bank A. Bank tersebut ternyata menyediakan 2 produk simpanan, yaitu rekening tabungan biasa dengan bunga 2% per tahun dan sertifikat deposito yang memberikan bunga hingga 3% tiap tahunnya. Melihat hal ini, kita memutuskan untuk berinvestasi sebesar 20 juta rupiah pada deposito karena suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Namun, terdapat jangka waktu 1 tahun. Dalam artinya, kita baru dapat menarik dana investasi tersebut pada tanggal 6 Januari tahun 2022. Jika kita tidak menarik uang sebelum tanggal tersebut, maka bank akan memberikan penalti berupa denda sejumlah bunga yang telah diberikan selama beberapa bulan terakhir. 4. Simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan uang di bank yang dapat ditarik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Simpanan tabungan merupakan salah satu jenis simpanan yang paling umum dan banyak dipilih oleh nasabah. Simpanan tabungan dapat ditarik kapan saja, tetapi tidak bisa ditarik dengan bilet giro, cek, dan alat penarik lainnya yang ditentukan bank. Cara penarikan simpanan tabungan dapat ditarik melalui ATM atau tarik tunai dengan datang ke bank. Apa kelebihan dari simpanan tabungan? Kelebihan dari simpanan tabungan ialah pengelolaan uang lebih terkendali karena ada rincian informasi pemasukan dan pengeluaran yang bisa diakses setiap waktu. Tujuan dari simpanan tabungan itu apa? Bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Jenis dari simpanan tabungan terbagi berapa? Jenis dari simpanan tabungan ada beberapa, contohnya rekening tabungan biasa, giro, tabungan berjangka panjang, dan lain sebagainya. Berikut beberapa jenis simpanan tabungan. 1. Tabungan reguler, yaitu tabungan yang umum dan mudah diakses. 2. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang penarikannya dibatasi oleh perjanjian dengan pihak bank. 3. Tabungan giro, tabungan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. 4. Tabungan investasi, yaitu tabungan yang bisa menjadi salah satu jenis tabungan yang wajib dimiliki. 5. Tabungan dana darurat. 6. Tabungan pensiunan. 7. Tabungan pendidikan. 8. Tabungan kesehatan. 9. Tabungan anak. 10. Tabungan mata uang asing.